wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ajeng Puji Elistiani, mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, sekaligus pendidik di TK Islam Nurul Huda Al-Asiyah. Sebagai guru PAUD, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak aku tuh udah ngajarin, tapi kok rasanya belum maksimal ya? Atau bahkan bingung, sebenarnya kurikulum PAUD itu harus disusun kayak gimana sih? Nah, di video kali ini kita akan membahas manajemen kurikulum PAUD. Oke, pertama kita pahami dulu ya bahwa pengembangan kurikulum PAUD itu adalah proses merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Tapi bukan hanya sekedar menyusun materi ya, melainkan bagaimana kita membantu anak untuk berkembang secara holistik, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, lalu seni. Jadi, fokusnya itu bukan hasil, tapi proses perkembangan anak. Di Indonesia sendiri, biasanya PAUD menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Namun, guru tetap diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kondisi anak dan lingkungan. Supaya kurikulum tidak dibuat asal-asalan, ada 4 landasan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, landasan filosofi, di mana setiap anak itu unik kan, artinya tidak boleh disamakan dan tidak boleh dipaksa. Maka pembelajaran harus berpusat pada anak, lalu dilakukan melalui bermain. Contohnya, ketika anak belajar menjadi dokter akan lewat bermain peran. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu sesuai tahap perkembangan anak. Karena cara belajar anak itu berbeda dengan cara belajar orang dewasa. Seperti usia 4-5 tahun itu sedang di tahap bermain dan eksplorasi. Sedangkan usia 5-6 tahun mulai dikenalkan pra-menulis. Yang ketiga, landasan sosiologi, yaitu sesuai lingkungan dan budaya. Contohnya ketika di kelas bisa menyanyikan lagu daerah, bermain permainan tradisional, lalu belajar sopan santun. Yang keempat, landasan yuridis. Jadi, menyusun kurikulum itu harus sesuai dengan aturan pemerintah ya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional PAUD, dan Kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum itu bukan hanya sekedar kreatif, tapi juga harus sesuai aturan pemerintah. Dalam praktiknya, ada 4 prinsip utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus berpusat pada anak, karena kebutuhan setiap anak itu pasti berbeda-beda kan. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, fleksibel atau bisa disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang keempat, kontekstual, yaitu dekat dengan kehidupan anak. Jadi, kalau kita akan belajar air, jangan hanya dijelaskan saja, tetapi juga harus langsung praktek bermain air. Kenapa? Karena pembelajaran yang paling ampuh untuk anak usia dini itu adalah melalui pengalaman langsung atau pengalaman nyata. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang harus kita ketahui. Yang pertama, model Taylor, di mana model ini menekankan 4 langkah utama, yaitu menentukan tujuan, pengalaman belajar, pengorganisasian, dan evaluasi. Jadi, model ini sangat sistematis dan banyak digunakan. Yang kedua, model Taba, di mana model ini memberikan peran besar kepada guru dalam menyusun kurikulum, sehingga kurikulum bisa lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan anak di lapangan. Yang ketiga, model grassroots, yaitu model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah, seperti guru atau kepala sekolah. Biasanya ini lebih sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan anak. Yang keempat, model administratif. Jadi, kurikulum disusun oleh pemerintah. Sekolah hanya tinggal melaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan. Bagian ini sangat penting ya. Yang pertama, ada PROSEM, yaitu program semester. PROSEM ini merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk 1 semester. PROSEM biasanya disusun berdasarkan tema-tema besar yang dekat dengan kehidupan anak. Contoh seperti tema diriku, keluargaku, lingkunganku, binatang, tanaman, dan lain-lain. Tema-tema ini dipilih agar anak bisa lebih memahami karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Yang kedua, RPM atau kita sebut dengan rencana pembelajaran mingguan.
RPM ini penjabaran dari prosem yang disusun untuk kegiatan 1 minggu. Guru menyusun RPM dengan pendekatan tematik, yaitu mengembangkan satu tema menjadi beberapa kegiatan yang mencakup aspek perkembangan anak. Kegiatan yang dirancang bisa berupa tema atau subtema, tujuan atau capaian pembelajaran, rencana kegiatan selama 1 minggu, juga alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga ada RPH atau kita sebut dengan rencana pembelajaran harian. Jadi RPH ini disusun untuk kegiatan selama 1 hari. Namun tetap mencakup komponen-komponen penting ya, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan bahan, serta penilaian. Nah, itu dia semua perencanaan kurikulum PAUD. Selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan perencanaan kurikulum PAUD itu? Jadi, tujuan perencanaan kurikulum PAUD itu untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu harus sesuai dan terarah, sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Secara lebih rinci, ada beberapa tujuan perencanaan kurikulum. Yang pertama, agar pembelajaran terarah. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran sistematis. Yang keempat, mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, mengoptimalkan pembelajaran anak. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi. Intinya, jadi guru PAUD itu bukan hanya mengajar, tapi juga membantu masa depan mereka pelan-pelan dan setiap hari. Dan kurikulum yang kita buat itu bukan sekedar rencana, tapi jadi arah bagaimana anak-anak bisa berkembang dengan bahagia. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memahami manajemen kurikulum. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke guru-guru lainnya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.